Dan untuk lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Nadia Atmaji, pemilik MyNat Collection. Selamat pagi Nadia, apa kabar? Nadia, bagaimana nih kesibukan sehari-harinya seorang Nadia nih? Selamat pagi Mbak Sarah, Alhamdulillah sehat. Sehat juga kan Mbak Sarah ya? Iya, pastinya Kesibukannya sehat ya selalu. kurang lebih kita, ya Alhamdulillah kesibukannya kurang lebih kita lagi persiapan nih Mbak untuk launching seri berikutnya. Rencananya nanti 25 September di @mynatcollection Instagram. Ini koleksi berikutnya ya Mbak Nadia. Nah Mbak Nadia sendiri ini udah berapa koleksi sebenarnya yang diluncurkan oleh MyNat Collection? Dan bisa kita lihat di belakang ini sudah banyak ya stoknya nih. Apakah ini koleksi terbaru juga atau seperti apa nih Mbak Nadia? Iya, Alhamdulillah kita sudah koleksi ketiga. Kami ini kan memulai sekitar bulan Agustus yang lalu ya. Dan seperti dilihat nih, saya saat ini di ruang tamu, memanfaatkan ruangan untuk stok dan juga untuk pemotretan semua di rumah. Memang ya kondisi pandemi ini ya Mbak Sarah ya, kita harus sangat kreatif untuk memanfaatkan apa yang ada di rumah gitu. Dan memang awalnya itu kita bukan langsung daily wear seperti ini gitu, karena kita awalnya dikenal sebagai brand MyNat Collection ini yang menjual dress pesta untuk kondangan, untuk acara penting. Nah, karena adanya pandemi ini, kita tahu sendiri ya, sudah dilarang itu acara kumpul-kumpul, dan itu otomatis langsung membuat drop pemasukan kita. Praktis nggak ada lagi orderan. Jujur itu membuat kita sempat vakum dan bikin putar otak juga Mbak Sarah. Akhirnya kita pikir-pikir apa lebih baik kita jualan ini ya sesuai sama kebutuhan kita gitu, karena work from home dan butuh baju yang nyaman dan bisa langsung kita pakai buat Zoom meeting juga gitu. Akhirnya koleksi MyNat Collection ini. Terus juga ada masker yang menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan lagi. Masker kita ini beda karena dari kain Nusantara, dan kita berusaha untuk mengikuti aturan ataupun juga keamanan bagi penggunanya, yaitu kita maskernya itu 2 lapis. Jadi ya gitu. Sejauh ini memang kita berubah lini bisnis gitu Mbak Sarah. Saat berubahnya nih Mbak Nadia, saat peralihan, kalau misalkan kita sudah lihat nih MyNat Collection zaman dulu kan ini seperti kata Mbak Nadia sendiri merupakan baju pesta dan rada-rada ini made to order ya, ini benar-benar personalized bajunya, customized. Dan sekarang kan menggunakan all size, pastinya polanya juga berbeda, bahan-bahannya juga berbeda, dan pastinya membutuhkan waktu yang pastinya dalam waktu sempit itu seperti apa Mbak Nadia? Ini cukup menantang sih Mbak Sarah. MyNat Collection ini butuh waktu untuk beradaptasi dengan sangat cepat karena kita mempunyai SDM yang juga menjadi tanggung jawab kita gitu. Kita selama beberapa minggu itu terus brainstorming karena dari bagian produksi, penjahit, terus juga tukang potong, bagian quality control itu terus menanyakan ini bagaimana ya Mbak gitu. Akhirnya kita mencoba riset kecil-kecilan, dan juga yang ini kan kita alami sendiri ya, work from home gitu. Akhirnya kita riset apa kain yang paling nyaman untuk digunakan di rumah. Akhirnya kita ketemu tuh Mbak Sarah, viscose rayon, dan lentur, adem, nyaman deh pokoknya, tapi juga bisa membuat kita tetap stylish dengan model yang kita pakai itu seperti yang saya pakai saat ini, yaitu ada kerahnya ya. Jadi kita bisa tetap ketika meeting, ketika webinar di online itu tetap terlihat profesional, tetap terlihat stylish gitu. Padahal ini dress rumah gitu, padahal ini piyama gitu. Tetap presentable ya Mbak Nadia. Nah tapi untuk trial errornya sendiri, kan pastinya MyNat ini merupakan baru lah, pemain baru di terutama di loungewear dan juga daily wear, home, baju-baju rumah. Ada nggak trial and error atau sempat berbuat ada yang salah, ada yang gagal? Seperti apa sih Mbak Nadia kisahnya? Iya betul, MyNat Collection ini memang terbilang baru untuk di daily wear atau loungewear itu ya Mbak, tapi kita terus berusaha untuk mendengarkan apa yang diinginkan oleh customer. Benar banget Mbak, kita melakukan trial error itu dengan cara bertanya kepada customer kita, bagaimana nih untuk desain selanjutnya, ada saran atau tidak. Jadi awalnya kita itu lengan panjang dan celana panjang, terus ternyata ada demand yang tinggi nih dari rekan-rekan di Bekasi dan Depok supaya friendly bagi mereka yang bersuhu cukup panas gitu. Jadi katanya mau ada yang celana pendek juga gitu. Jadi akhirnya karena mendengarkan customer dan juga berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk mereka, akhirnya di koleksi berikutnya kami membuat piyama lengan pendek bajunya dan juga celana pendek. Akhirnya ternyata hal tersebut banyak yang menyambut positif dan beli gitu. Iya.
nanti kita mau tanya juga nih ke Mbak Nadia bagaimana strategi pemasarannya. Karena kan dikatakan semuanya dilakukan dari rumah, tetapi tetaplah bersama kami Mbak Nadia dan juga pemirsa, karena kita harus jeda terlebih dahulu di Selamat Pagi Indonesia. Ya pemirsa, kita masih bersama Nadia dan kita membahas bagaimana ini mulai usaha dari rumah. Nah Nadia dikatakan bahwa tadi semua pemasaran, semua proses perancangan itu dilakukan dari rumah. Ini bagaimana sih untuk teman-teman di luar sana yang mungkin mau juga memulai usaha dari rumah, harus mulai dari mana nih Nat? Kalau menurut saya, Minat Collection ini bisa melakukan semua dari rumah karena kita berbekal riset yang mendalam dan itu juga bisa dilakukan di rumah melalui internet. Jadi kami melihat bahwa di masa pandemi ini kebutuhan utama yang diperlukan itu apa gitu ya. Nah, sesuai juga dengan apa yang kita sukai. Jadi pertama kita harus berani untuk cari tahu, karena cari tahu itu kadang takut-takut juga loh, kayak apakah kita bisa ya, banyak bertanya-tanya. Jadi jangan takut, langsung aja cari tahu dulu apa yang sekiranya kita passion gitu, karena kami sekeluarga ini suka membuat baju kembaran dan juga sering ke toko kain gitu dan suka banget kain Nusantara. Jadi kita pikir bagaimana kalau kita fusion, kita gabungkan saja passion dengan apa yang dibutuhkan saat ini begitu ya kan. Seperti contohnya masker, ini tuh kain ya, kain tenun Palembang. Ini kita sebenarnya suka buat baju dari kain Nusantara, tapi karena sekarang baju tidak terlalu dibutuhkan untuk pesta, jadi ya kita ubah aja jadi masker. Nah ini nih contohnya. Untuk pembuatan masker sendiri Nadia bagaimana? Kan masker pasti ada ketentuan-ketentuan sehingga bisa mencegah penyebaran COVID-19 dengan pencegahan droplet. Itu bagaimana kalau dari Nadia dan juga keluarga membuat masker ini sendiri? Betul, kami terus berusaha untuk mengikuti aturan ataupun juga guidance ya dari WHO dan juga dari pemerintah, karena kan baru saja juga dikatakan masker dari BAF dan juga scuba ya, bahan scuba itu kurang aman. Jadi kami membuat kain ini ada beberapa lapis, ada yang dari bahan katun dan juga ada bahan, jadi ini kita menyesuaikan dengan yang di aturan itu ada bahan aku lupa namanya, tapi yang jelas kita menyesuaikan sih dengan hal tersebut, kita buat sedemikian rupa lah ya untuk menyesuaikan. Jadi tidak hanya stylish saja, tapi juga tetap membuat penggunanya itu aman dengan masker ini gitu. Dan untuk teman-teman di luar sana mungkin melihatnya terinspirasi untuk membuat usaha juga. Tadi kan untuk memulai riset. Untuk risetnya sendiri Nadia kan mungkin sudah memiliki ada followers. Tetapi kalau mereka yang benar-benar harus mulai dari nol, ini mereka harus mulai dari riset dari mana sih Nat sebenarnya? Apakah memang harus mencari passion itu sendiri kah? Atau memang menjawab kebutuhan di masyarakat? Tentunya kita harus menjawab kebutuhan dulu ya, karena kalau ada kebutuhan pasti itu ada pasarnya, dan ketika ada pasarnya pasti itu akan bisa pada akhirnya dimanfaatkan atau dibeli oleh masyarakat. Dan menurut saya dengan adanya saat ini pemasaran lewat digital, platform digital itu sangat-sangat membantu SAR untuk bisa dari rumah gitu, apalagi saat ini pun Minat Collection sangat merasakan dampaknya dari platform digital seperti di WhatsApp, di Instagram Minat Collection, dan juga kami di e-commerce di Shopee itu di Minat Collection gitu. Dan kalau dari mengandalkan secara tradisional itu sama sekali nggak bisa, apalagi dengan kondisi saat ini yang mana pertemuan antara pembeli dan penjual itu ya memang paling aman saat ini sih di online kan. Jadi kita harus cepat beradaptasi dengan kondisi saat ini. Oke. Nah, Nat, kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa takut akan persaingan. Sekarang let's say banyak yang membuat masker, semuanya beralih membuat masker, membuat loungewear, semuanya membuat loungewear. Ini bagaimana kamu menjawab ada ketakutan kayak gitu, atau mungkin di luar sana mau mencoba tapi udah banyak nih yang membuatnya? Iya, kalau dari Minat Collection sendiri, kami yakin bahwa meskipun saat ini sudah banyak pemainnya, tetapi kita berkeyakinan bahwa dengan adanya kualitas yang lebih, istilahnya kualitas digitalnya itu baik, itu pasti akan disukai oleh pembeli kita. Jadi kita dikedepankan tuh kualitas, jangan cuma mengedepankan banyak aja, tapi kuantitas, tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas. Jadi kita harus punya unique selling point-nya itu apa gitu. Kalau kami menilai bahwa jahitannya ini bukan dari penjahit konveksi yang biasa, yang massal gitu ya, tapi emang dari penjahit butik, karena kan awalnya kita bikin dress pesta ya, itu kan customize dan itu harus rapi dong. Nah, jadi bisa dipastiin deh, ditanyain aja sama customer kita, pasti puas deh sama kualitas jahitannya. Oke, nah berarti itu yang penting kualitas terlebih dahulu dikedepankan, nanti akan dapat retaining customers. Terima kasih Nadia dari Minat Collection sudah bergabung bersama kita di Selamat Pagi Indonesia.
Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.